Pelajaran kemenangan Portugal atas Ghana. Sejumlah pemain tampil bersinar bersama timnas Portugal di laga pertama grup H Piala Dunia 2022. Di laga kontra Ghana itu, Portugal menang 3-2 di Ras Abu Aboud Stadium Kamis 24 November 2022 waktu Indonesia Barat. Cristiano Ronaldo jelas jadi pusat perhatian orang-orang di laga ini. Torehan satu golnya menjadikannya sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia secara beruntun. Bruno Fernandes dan Rafael Leao juga jadi pusat perhatian. Jika Bruno mampu mencetak 2 assist dalam 2 menit, maka Leao menciptakan gol hanya setelah 3 menit di lapangan. Di samping kemenangan meyakinkan itu, Portugal sebenarnya bermain tidak dalam penampilan terbaik sebelum terjadi gol pertama. Kira-kira apalagi pelajaran yang bisa diperoleh dari kemenangan Portugal atas Ghana? Yuk, simak ulasan berikut ini, gengs. Check it out. Ronaldo jadi focal point. Fernando Santos tampaknya benar-benar bergantung pada Ronaldo. Pemain berusia 37 tahun itu dijadikan focal point atau sasaran utama serangan Portugal setidaknya dalam 45 menit pertama. Mau dari manapun arah serangannya, Ronaldo tetap jadi tujuan utama serangan Portugal. Buktinya, 3 dari 5 tembakan Portugal di babak pertama dilakukan oleh Ronaldo. Di satu sisi, strategi ini mungkin untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki sang pemain. Akan tetapi, strategi ini juga mengorbankan kreativitas Portugal yang memiliki banyak pemain yang bisa melakukan hal-hal ajaib. Umpan progresi yang lambat. Gol pertama Portugal karena penalti yang masih dapat diperdebatkan. Gol kedua dan ketiga serupa sama-sama dari umpan terobosan ke ruang di belakang garis pertahanan Ghana. Nah, masalah Portugal selama 45 menit pertama adalah umpan progresi yang lambat. Jadi, ketika Ghana bermain dengan blok rendah, intensitasnya jadi lambat. Hal ini harus jadi perhatian Santos supaya tidak tersungkur di laga yang lebih besar. Rekor baru Ronaldo. Ronaldo di pertandingan ini berhasil membuktikan dirinya belum habis. Walaupun 3 tahun lagi akan berkepala 4, insting dan teknik golnya masih tajam. Ia mencetak gol di menit ke-65 dari titik putih. Gol tersebut tidak hanya penting di dalam pertandingan untuk memecah kebuntuan, melainkan juga penting di luar pertandingan. Ronaldo memastikan jadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia secara beruntun. Pencapaian tersebut tampaknya bakal sulit diulang oleh pemain manapun. Bruno jadi inti permainan. Satu pemain yang tampaknya kurang diperhatikan dari pertandingan Portugal versus Ghana adalah Bruno Fernandes. Pemain Manchester United ini jadi inti permainan Selecao. Terlebih, Bruno berhasil mencatatkan 2 assist yang keduanya merupakan umpan kunci beresiko direbut. Namun, umpan yang dilepaskan Bruno justru begitu akurat untuk mengancam gawang Ghana. Leao cocok super sub. Portugal tampaknya sudah menemukan satu pemain yang bisa diandalkan sebagai super sub. Pemain tersebut adalah Rafael Leao. Di laga tersebut, pemain AC Milan ini berhasil mencetak gol dalam kurun waktu 3 menit saja sejak masuk di babak kedua. Leao masuk di menit ke-77 dan mencetak gol di menit ke-80. Gaya mainnya yang eksplosif dan mengacak pertahanan lawan dinilai cukup cocok untuk masuk saat lawan sudah lelah. Kecepatan dan tekniknya bisa memberikan perbedaan berarti. Perlu mainkah Rui Patricio dan Pepe? Di balik kemenangan Portugal, ada 2 nama yang penampilannya tidak memuaskan para pendukung.
Mereka adalah bek tengah Danilo Pereira dan kiper Diogo Costa. Danilo jadi biang 2 gol yang dicetak Ghana. Ia tidak bisa sadar dengan keadaan sekitarnya sehingga melepaskan pemain lawan untuk mencetak gol mudah. Para penggemar kini menyerukan nama Pepe untuk dimasukkan ke tim utama. Diogo juga tidak tampil mengesankan, ia bahkan melakukan blunder di akhir menit babak kedua, nyaris melenyapkan kemenangan Portugal. Atas dasar itu, para penggemar meminta Rui Patricio kembali yang turun di bawah Mistar. Nah, itulah pembahasan menarik kali ini, gengs. Simak terus berita-berita update seputar Piala Dunia bersama Spasi ya. See you!